Kisah orang kaya yang kehilangan hartanya. Alkisah, hidup seorang pria yang kaya raya bernama Gibran. Namun, dia orang yang terkenal kejam. Kalian, ayo Dia cepat. menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas Ayo. kekayaan para penduduk. Ayo, kerja lebih cepat lagi. Lelet sekali. Ayo, lebih cepat lagi. Bagaimana ini? Kalian lambat sekali. Tunggu, berhenti dulu. Ada juragan. Hei kalian, kapan kalian akan membayar hutang kalian? Kalau tidak bayar, akan kusita rumah kalian. Mengerti? Jangan Tuan, beri kami 2-3 hari lagi. Kami akan membayar semuanya. Tolong jangan ambil rumah kami. Benar Tuan, kami janji. Aku sudah berkali-kali menagih, tetapi kalian tidak bayar juga. Bulan depan jika kalian masih tidak bayar, aku tidak akan mengampuni kalian. Iya Tuan. Hati itu. Orang kaya itu benar-benar memperlakukan manusia dengan buruk. Aku harus mencari cara untuk membantu mereka. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Coba katakan. Terimalah aku untuk menjadi pelayanmu, Tuan. Aku ingin menjadi pelayanmu selama 1 tahun. Aku sangat ingin bekerja denganmu. Tidak, aku tidak ingin menghabiskan uangku untuk menyewa seorang pembantu. Baiklah, kau tidak perlu membayarku selama 1 tahun aku bekerja denganmu. Tapi setelah itu, aku hanya ingin mencubit hidungmu sekali saja. Bolehkah begitu, Tuan? Sebagai juragan yang sering memanfaatkan orang lain, dia pun menerima tawaran Aji karena dia mengira Aji adalah orang bodoh yang mau bekerja tanpa bayaran apapun. Hehehe, kedengarannya bagus. Baik, aku menerimamu. Hahaha. Kalau hanya dicubit saja, itu tidak akan sakit. Palingan seperti digigit semut. Hehehe. Baiklah, besok kau harus mengembalakan sapi-sapiku. Mengerti? Baik, Tuan. Aku akan turuti permintaanmu. Keesokan harinya, Aji pun langsung menggembalakan sapi tersebut. Tapi sayang, salah satu sapi tersebut mati. Aku harus melaporkannya kepada juragan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menakut-nakutinya. Aji pun melaporkan hal itu kepada juragan. Dia berbohong bahwa sapi itu mati gara-gara dia mencubit moncongnya. Apa? Kau membunuh sapi itu dengan cara mencubit moncongnya? Begitulah, Tuan. Hah? Kok bisa? Orang kaya itu ketakutan karena dia berpikir bahwa suatu saat dia akan dibunuh dengan cara dicubit hidungnya seperti yang terjadi pada sapi tersebut. Tengah malam, dia pergi berlari menemui seorang penyihir agar menemukan cara untuk membunuh Aji. Ini dia rumahnya. Selamat malam, Tuan. Apa yang bisa aku bantu? Tolong beritahu aku. Aku datang ke sini ingin meminta bantuanmu untuk membunuh pria yang tinggal bersamaku. Orang kaya itu pun lalu menceritakan semuanya kepada penyihir. Baiklah, suruh dia untuk menjaga ladang yang ada di selatan desa. Karena di sana ada banyak beruang ganas yang akan menyergap dan memakannya. Baiklah, terima kasih banyak Tuan, karena kau sudah mau menolongku. Sesampainya di rumah, orang kaya itu langsung mengajak Aji bertemu. Hei Aji, mulai sekarang kau tidak perlu lagi mengembalakan sapi. Tapi pergilah ke selatan dan jaga ladangku yang ada di sana. Baik, Tuan. Dia mengikuti perintah orang kaya itu dan pergi untuk menjaga ladang. Beberapa saat setelah tiba, dia mendengar suara gemuruh yang keras. Hah? Kenapa begini? Kenapa banyak binatang buas yang berkeliaran di sini? Beruang. Oh, tidak. Namun Aji sama sekali tidak takut. Dia langsung naik ke punggung beruang itu Akan dan mengikat kutangkap kau. mereka. Diamlah, biar aku mengikat kalian.
Ayo, ikuti aku beruang kecil. Setelah menjaga ladang, Aji membawa beruang-beruang itu ke rumah orang kaya dan mengikat mereka di penggilingan tepung. Suara apa itu? Mengganggu sekali. Hei Aji, apa yang ada di dalam sana? Suaranya bising sekali. Tuan, sehabis pulang dari ladang, aku menangkap 2 ekor kuda untukmu. Benarkah? Bagus. Biar aku masuk dan melihatnya. Aji, di mana kudanya? Orang kaya itu masuk ke dalam untuk melihat kuda-kuda itu, namun bukan kuda yang dilihatnya, melainkan beruang-beruang yang ganas. Mereka tidak tampak seperti kuda. Beruang, tolong aku. Ada beruang, tolong aku. Orang kaya itu semakin khawatir, sehingga dia memutuskan untuk pergi lagi ke penyihir. Tuan, tolong bantu aku. Aji tidak hanya selamat dari serangan beruang. Sebaliknya, dia bahkan membawa beruang itu padaku. Sungguh mengerikan sekali orang itu. Hah? Benarkah? Ya sudah, besok suruh dia pergi ke hutan. Biarkan hantu hutan yang membunuhnya. Kau jangan khawatir. Orang kaya itu pun meminta Aji untuk menemuinya lagi dengan maksud agar dia mati dibunuh hantu hutan. Dan kali ini, dia menyuruh untuk menebang beberapa pohon di hutan untuk diambil kayunya. Hei Aji, pergilah ke hutan di sebelah utara desa untuk menebang pohon di sana. Mengerti? Siap, Tuan. Aku akan menuruti perintahmu. Aji pun menuruti permintaan orang kaya itu untuk pergi ke hutan. Lelah sekali. Mari kita istirahat dulu sebentar. Kenapa dingin sekali? Pergilah kau ke neraka hantu jahat. Aji memegang erat tangan hantu itu, dan hantu itu memohon pada Aji untuk melepaskan tangannya. Bahkan dia bersedia menjadi pelayannya. Oh, Tuan, tolong, ampuni aku. Aku siap menjadi pelayanmu. Baiklah, aku akan mengampunimu. Terima kasih, Tuan. Setelah mendapatkan kayu, Aji langsung membawa hantu-hantu itu ke rumah orang kaya pada malam hari dan mengikatnya bersama beruang-beruang di penggilingan. Lalu dia pergi tidur. Mendengar suara bising, orang kaya itu langsung keluar rumahnya. Siapa yang berani membuat kebisingan seperti ini lagi? Aji, aku memintamu untuk mencari kayu, tapi kenapa kau ada di sini? Ya Tuan, aku sudah mencari kayu itu. Dan aku juga membawa binatang yang aneh, Tuan. Kerja bagus, Aji. Orang kaya itu langsung masuk ke penggilingan untuk melihat binatang aneh tersebut. Namun dia malah melihat hantu hutan. Tanpa menunda-nunda, orang kaya itu langsung pergi lagi ke rumah penyihir. Tolong aku. Gawat, ini gawat. Dia sangat kuat. Aku harus bertemu penyihir itu lagi. Tuan, tolong bantu aku lagi. Apa yang terjadi padamu, Juragan? Tolong aku, Tuan. Dia menangkap hantu itu dan hantu itu membuatku takut. Menakutkan sekali, Tuan. Hah? Bahkan dia mampu mengalahkan hantu? Jangan khawatir. Ambil surat ini dan suruh dia mengambil uang dari preman. Maka para preman itu yang akan menghabisinya. Baik, terima kasih, Tuan. Ya sudah, cepat. Dan jangan datang lagi. Aku tidak ada waktu untuk bertemu lagi denganmu. Sekali lagi terima kasih, Tuan. Karena kau sudah mau menolongku.
Keesokan harinya, orang kaya itu memberikan surat tersebut kepada Aji dan memerintahkannya untuk meminta uang dari preman. Aji, besok kau harus pergi meminta uang kepada orang-orang yang berhutang padaku. Dan jika kau tidak mendapatkannya, kau tidak boleh menemuiku lagi. Ya Tuan, aku akan melakukan sesuai perintahmu. Jangan khawatir. Orang kaya itu pasti punya niat jahat padaku lagi. Karena khawatir, Aji menyuruh hantu itu untuk membuat pecut, untuk melindunginya saat keadaan darurat, dan menggunakan beruang untuk menarik kereta yang akan dia tunggangi. Dengar, kalau terjadi sesuatu padaku, gunakan pecut itu untuk memukul para preman. Kau mengerti? Baik, Tuan. Bersulang. Ayo minum lagi. Menyenangkan sekali saja. Semua penduduk desa takut pada kita. Kau benar, mana berani mereka sama kita. Aji yang pergi ke kediaman para preman itu, setibanya dia langsung menyerahkan surat itu kepada para preman. Oh, siapa yang datang? Tamu muda dari mana ini? Ada apa manusia kerdil? Aku datang ke sini untuk menagih utangmu kepada juragan. Apa? Apa? Kau datang ke sini untuk menagih hutang? Kita tidak pernah berhutang kepada siapapun. Pokoknya hari ini kalian harus membayarnya. Sini saja minum bersama kami. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Kalian harus membayar hutangnya sekarang. Jadi kau ingin mati? Aku tidak takut pada kalian. Kawan, ayo hajar mereka. Siap, Tuan. Dengan kekuatan hantu dan tali itu, para preman akhirnya mengakui kesalahan dan melunasi hutang-hutangnya. Sesampainya di rumah orang kaya itu, Aji langsung memberikan hasil tagihan itu kepadanya. Wah, banyak sekali. Kerja bagus, Aji. Sekarang kau boleh kembali. Tuan, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Apa? Katakan saja. Setahun sudah berlalu dan sudah waktunya aku berhenti bekerja. Sekarang giliranku untuk mencubit hidungmu. Sesuai kesepakatan kita. Kau tidak lupa dengan hal itu kan, Tuan? Oh, oke. Tunggu, apa? Mencubit hidungku? Mendengar hal itu, orang kaya jadi ketakutan. Karena jika dia membiarkan Aji mencubit hidungnya, dia pasti akan mati. Oh, tolong. Jangan lakukan itu. Aku bisa memberikan harta ini kepadamu. Tidak, aku tidak mau. Pokoknya, aku mau mencubit hidungmu. Oh, tidak. Tolong. Kalau begitu, aku akan memberikan semua kekayaanku padamu. Asalkan kau mau mengampuniku. Tolong jangan lakukan itu. Kalau begitu, aku setuju. Kemudian Aji langsung menyumbangkan semua kekayaan orang kaya itu kepada para petani dan orang-orang yang kekayaannya disita oleh orang kaya itu. Sejak saat itu, mereka dan Aji pun hidup dengan damai.